Bagi kita yang menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia juga selain bekerja dengan yaitu Kairos, dia bekerja dengan Kronos. Sebagai contoh, saya mau terangkan kenapa tentang tanggal 17 bulan Nisan itu begitu penting. 14 bulan Nisan adalah Pesah, pelepasan daripada perbudakan Mesir masuk dalam kemerdekaan anak Allah. Tapi tanggal 17 bulan Nisan, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, itu adalah saat di mana Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat artinya the curse is reversed, yaitu kutuk itu dibalikkan, saudaraku. Menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk. Dia sengaja memilih kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang paling terkutuk, tergantung atas langit dan bumi. Dan saudaraku, supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanggal 17 Nisan yang lain adalah ketika bangsa Israel melalui Laut Teberau. Ini suatu yang sangat dramatis, dan ini bukan dongeng. 17 bulan Nisan, dan saat penguburan Firaun dan seluruh tentaranya di dalam Laut Teberau itu, Yamsyub. Tetapi juga saudaraku, tanggal yang sama adalah tanggal di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh Yosua. Yosua dan Yesus itu nama yang sama, artinya the God of the saving cry. Kara. Saudaraku, He's still the God of the saving cry. Ketika orang berkata Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana. Apa itu Hosana itu? Save us, selamatkan kami. Dan pada tahun ini begitu banyak kesulitan, tapi Allah kita yang telah bangkit, namanya Yeshua, the God of the saving cry. Dan satu lagi yang paling penting, yang kita baru rayakan minggu yang lalu, adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Firman Allah mengatakan dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Bukan neraka ya, tapi dunia orang mati di dalam bumi. Dan dia melepaskan para tawanan, dan dia naik ke surga, yaitu 40 hari kemudian, saudaraku ya. 40 hari kemudian, dan 10 hari kemudian perayaan Pentakosta, Roh Kudus datang, dan bangkitlah gereja Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, the curse will reverse into blessing. Dan juga saudaraku, laut kematian, Laut Teberau diseberangi. Saudaraku, Yarden itu artinya menurun, atau juga sungai kematian dilewati juga. Dan terakhir, kebangkitan Yesus Kristus yang merubah dunia. Cuma ada satu manusia yang adalah Allah menjadi manusia. Banyak orang mau ngaku jadi Tuhan. Saat ini di India ada seorang wanita mengatakan dia seorang dewi, dan banyak orang nyembah dia, saudaraku. Dan itu semua, saudaraku, tidak benar. Karena cuma ada satu yang bisa bangkit dari kematian. Karena itu jangan lupa bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Kita akan dilepaskan dari perbudakan dunia ini, Mesir. Dan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tanah yang dijanjikan.
Dan satu lagi, kita tidak perlu takut lagi kematian karena ada resurrection factor. Saya ketemu seorang teman saya, seorang ibu dari Filipina. Waktu kita kenalan, saya bilang, my name is Timotheus Arifin. Dia bilang, my name is Rex. Ya saya kaget, menarik ini Rex ini. Rex itu kalau bahasa Latin raja kan, tapi ternyata namanya resurrection, saudaraku. Resurrection kalau lafal Filipina resurrection, kebangkitan. Mungkin ada saudara teman kita namanya Anastasia, itu juga kebangkitan. Kiranya kuasa kebangkitannya bekerja pada kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Rock Jayapura. Apa kabarnya? Tak kedengeran. Apa kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan kita sangat luar biasa. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami boleh ada sampai saat ini karena Engkau yang menghendaki kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya kami bersyukur punya Allah sehebat Engkau. Tidak ada yang dapat melawan kuasa-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati hamba. Sehingga ketika kami memuji, membesarkan nama Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Mari sama-sama yang mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kami hendak memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya atas seluruh
Sambil mengangkat tangan kita katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan itu adalah gunung batu keselamatan kita. Dia batu yang perkasa, tak pernah goyah. Itu sebabnya mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang maha kuasa. Ya. Yuk sama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga, Bahwa Tuhan juga gunung batuku, gunung batuku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga gunung batuku, gunung batuku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga
sembah. Tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Raja yang mulia. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. kami berikan syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan yang tidak berdaya, ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita.
Kami bersyukur punya Allah sehebat Engkau Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel,
Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kau yang membuktikan Engkau Yesus Tuhan. Sembah Dia. Dia Allah Immanuel. Dia yang selalu ada untuk kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan sediakan. Sembah Dia. Sembah Dia. Puji Dia. Agungkan Dia. Dia Raja yang besar. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Bersyukur, bersyukur padanya. Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur punya Allah sehebat. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh kebaikan-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan, tak pernah habis. Puji Dia, agungkan Dia. Dia Raja yang mulia, Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Anugerah terbesar ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak layak Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib, tapi Engkau tidak mati Tuhan. Engkau bangkit, membuktikan Engkau Tuhan. Engkau Raja, dimuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Benar Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang telah menyertai kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Sungguh terbukti kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat pengharapan yang Engkau berikan. Dan biarlah itu membawa kami makin hari makin mau untuk terus mengalami Engkau di hidup kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu, mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah firman yang kami terima itu menguatkan kami, membawa kami makin percaya bahwa Allah yang berdiam dalam kami adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa Engkau berbicara, sebab kami semua umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi semua tim yang sudah melayani. Thank you tim. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, biasa di luar. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Baik, di hari ini kita masih belajar tentang tema bulanan kita yaitu tentang humility, kerendahan hati. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana melatih kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu masih ingat di minggu pertama dan minggu kedua kita belajar tentang kerendahan hati, dan minggu kedua Ibu Cynthia membahas tentang kadangkala kita berpikir bahwa kita ini rendah hati, kita ini penuh, tapi sebenarnya kita ini hanya kembung. Ya, terlihat penuh, terlihat berisi, tapi sebenarnya cuman angin, kembung, kosong, seperti itu ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana melatih kerendahan hati, karena dengan berlatih maka kesombongan itu bisa perlahan-lahan dimatikan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Yes. Matius pasal 23 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kerendahan hati itu terpancar dari kehidupan setiap kita. Itu bisa dilihat lewat kehidupan kita daily gitu ya, setiap hari. Lewat cara hidup kita, lewat cara kita melayani, kerendahan hati itu bisa dilihat. Rendah hati kah atau sombong kah itu bisa terlihat. Dan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini bertolak belakang dengan sistem dunia. Kalau dunia kan berkata bahwa yang terbesar itu dilayani, dihormati, dihargai, dipuja-puja, diagungkan. Seperti itu kan. Itu prinsip pada umumnya yang ada di dunia. Dan yang kadangkala orang percaya yang mengenal kebenaran pun menghidupi hal itu. Bahwa saya orang besar, harusnya saya dihargai, harusnya saya dihormati, dipuja, diagungkan, ditinggikan. That's why kenapa kalau orang colek sedikit itu bisa langsung bereaksi gitu ya, meledak. Bisa meledak-meledak emosinya, bisa mudah banget untuk tersinggung, bisa mudah banget untuk terluka, bisa mudah banget untuk marah. Karena merasa bahwa saya ini besar, saya ini orang besar.
yang harusnya kalau lewat harus dihormatin, diginiin gitu ya, disembah seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Bahwa siapa yang merasa diri besar, dia harus melayani. Dan Bapak Ibu, ini tidak terjadi begitu saja. Kalau kita lihat ya, ini karakter yang Tuhan Yesus sendiri tunjukkan gitu ya. Tanggal 18 April kemarin kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Satu bukti puncak pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa buat Bapak Ibu dan saya. Bahwa dia melayani kita sampai akhir. Dia mati buat Bapak Ibu dan saya. Dan sebenarnya itu yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan setiap kita. Melatih kerendahan hati untuk hidup sama seperti Yesus. Mematikan keegoisan, kesombongan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kita pikir bahwa kita penuh, ternyata kita cuman kembung, isinya cuman angin. Dan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam, firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang sombong, tetapi menunjukkan kebaikannya kepada orang yang rendah hati. Ini versi terjemahan Indonesia yang ketiga ya. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang sombong, tetapi menunjukkan kebaikannya kepada orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di hidupnya. Orang yang rendah hati akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan di hidupnya. Tapi orang yang sombong, dia tidak akan melihat bagaimana Tuhan berbuat baik dalam hidupnya. Karena yang dia lihat bagaimana saya menjadi besar, bagaimana saya mendapatkan penghormatan dari dunia. Fokusnya bukan lagi Tuhan, tapi diri sendiri. Tapi firman Tuhan berkata Bapak Ibu bahwa Tuhan menentang ya orang yang sombong. Dalam terjemahan baru dikatakan Allah menentang orang yang congkak, yang angkuh, tetapi menunjukkan kebaikannya pada orang yang rendah hati. Dan kita semua pasti rindu menikmati kebaikan Tuhan. Dan kalau kita hidup sampai hari ini, saya percaya bahwa itu bukti kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Karena itu mari kita belajar kepada Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, Tuhan bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kalau kita belajar dari Tuhan, Tuhan tuh ngajak, ayo belajar dari saya. Sebab saya ini lemah lembut, rendah hati. Ya, dan kalau kita belajar dari Tuhan, jiwa kita itu tenang. Karena yang kita lihat cuman Tuhan. Ya, yang kita mau ikutin Tuhan, tidak ada yang mau kita kejar, yang kita mau selama Tuhan ada, hidup itu akan tenang. Hidup kita akan melimpah dengan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita hidup di era yang Alkitab berkata bahwa hari-hari yang jahat. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita ini seakan-akan sedang menjalani satu perjalanan penuh misteri. Ya, misteri di depan, kita nggak tahu. Tiba-tiba bisa baik kondisi, tiba-tiba susah. Dan sekarang ada banyak saya mendengar informasi lewat teman-teman yang ada di komunitas bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang berat, kondisi yang susah. Tetapi percayalah ketika kita ada di dalam Tuhan, jiwa kita menjadi tenang. Karena itu segala sesuatu Tuhan nyatakan untuk Dia menyatakan kebaikannya juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar beberapa
poin bagaimana kita belajar melatih kerendahan hati, bagaimana kita belajar mematikan kesombongan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa melatih kerendahan hati? Yang pertama adalah menerima keterbatasan diri. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, setiap manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Setiap manusia, tidak ada satu manusia super, manusia yang hebat, manusia yang maha. Tetapi setiap kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang punya kelemahan, punya keterbatasan untuk kita bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Penting bagi setiap kita untuk tahu bahwa kita ini manusia terbatas. Penting bagi kita untuk menerima bahwa saya terbatas. Supaya apa? Melatih kita untuk rendah hati. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Dan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tidak ada manusia yang merasa bangga kalau dia cuman pintar. Saya bangga karena pintar, banyak orang pintar gitu ya. Saya bangga karena saya kaya, banyak orang kaya. Saya bangga karena saya tinggi, banyak orang tinggi ternyata gitu ya. Tapi orang akan merasa bangga kalau dia menjadi terpintar, terkaya, tercantik, terganteng, apa lagi? Terbaik, tertinggi gitu ya. Dia akan bangga kalau menjadi orang yang ter. Dan itulah yang dikejar oleh manusia. Sadarkah kita kadangkala kita menjalani hidup bersaing dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain. Mengejar sesuatu untuk bisa menyamai orang lain. Kalau dia kaya, saya bisa kaya. Sebenarnya nggak salah, tapi salahnya adalah motivasi mengejarnya itu memunculkan kesombongan dalam diri orang tersebut. Dengan cara apapun dihalalkan hanya untuk bisa menerima pengakuan. Untuk bisa menerima penghargaan yang datang dari dunia. Kalau Bapak Ibu masih ingat penyampaian saya di minggu pertama tentang contoh uang 100.000, mau dia diunyak-unyak, diinjak-injak, dilempar, nilainya tetap 100.000. Nah kadangkala manusia mengejar sesuatu yang tidak esensi. Kenapa? Karena harga dirinya, nilai dirinya digantungkan pada hal-hal lahiriah itu. Harga dirinya, nilai dirinya tergantung bagaimana orang memperlakukan dia. Harga dirinya, nilai dirinya tergantung bagaimana dunia menerima dia. Bagaimana dunia memberikan penghormatan. Sehingga yang dikejar adalah hal-hal dunia. Berusaha mau menunjukkan kesempurnaan yang ada. Kadangkala kita hidup memakai topeng. Biar terlihat paling baik. Biar terlihat paling cantik. Ya, kalau dulu saya suka dengar beberapa hamba Tuhan, orang tua rohani,
Saking kita pengen diterima, ngelihat rambut lurus lebih cantik, kita lurusin rambut keriting kita, gitu ya. Rambut lurus terlihat kayaknya keriting lebih bagus, dikeritingin rambutnya, ujung-ujung rambutnya rusak. Dan ada begitu banyak hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar, kita lakukan semua karena kita tidak bisa menerima saya terbatas. Saya butuh orang lain. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan buat kita semua bahwa jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Kadangkala saking kita memikirkan hal yang gak mungkin kita bisa capai, kita stres dengan pikiran kita sendiri. Banyak orang depresi karena dia stres dengan pikirannya sendiri. Si A punya mobil baru ini. Dia memikirkan bagaimana mencapai bisa dapatin mobil seperti ini. Udah gak ada jalannya, stres. Ujung-ujungnya kemana? Kemana Bapak Ibu kalau udah stres? Bapak Ibu yang jawab ya, supaya kita sadar untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak mungkin bisa kita capai. Kita perlu berdamai dengan kondisi yang ada. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Paulus. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Kapan kita bisa ngalamin kuasa Tuhan? Dalam kelemahan kita. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita, disitulah kita cari Tuhan, disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau hidup kita penuh, ya, full, kita nggak membutuhkan Tuhan. Kita akan merasa bahwa semua saya punya. Bapak Ibu hati-hati kalau kita udah mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, menjauh dari ibadah-ibadah, hati-hati. Karena kecenderungan hati yang udah merasa penuh, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tuhan itu cuma absensi di hari Minggu. Yang paling penting waktu pribadimu dengan Tuhan. Setiap hari. Jangan sampai kita tergilas dengan satu kata yang namanya sibuk. Musuh pertumbuhan rohani adalah kesibukan, kenyamanan. Kita mulai sibuk, kita udah mulai nyaman, kita udah gak cari Tuhan lagi. Kita cuman dulu saya ngalamin Tuhan. Hidupnya dulu. Sekarang tidak. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kita menjadi orang-orang yang punya kelemahan dan keterbatasan. Dan itu memang Tuhan yang ciptakan. Supaya kita bergantung kepada Dia. Supaya kita gak sombong. Tapi kadang-kala manusia juga karena tahu akan kelemahannya, muncul yang namanya minder. Itu juga kesombongan. Bapak Ibu, orang yang minder itu adalah orang yang sombong. Karena merasa tidak berharga. Sedangkan Tuhan bilang engkau berharga dan mulia di mataku. Karena itu jangan bangga kalau kita udah merasa bahwa saya orang yang
Tapi banggalah bahwa saya orang yang terbatas. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat saya bersyukur setiap hari. Sadar akan keterbatasan diri dan bawa itu kepada Tuhan. Jangan tutupin dengan berbagai topeng-topeng yang ada di dunia. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu, kalau ingat di dalam kisah di Yesaya tentang Lucifer, seorang malaikat yang sangat piawai dalam memainkan berbagai alat musik. Dia adalah yang sangat hebat. Tetapi ketika hatinya mulai berpikir, aku pengen naik ke tempat yang paling tinggi. Aku pengen menyamai Tuhan. Tidak lama, bup, dia terbuang. Ketika kesombongan mulai mengintip, ya, kalau kita nggak menyadari itu, hati ini bangga, yes, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Dan kita udah mulai lupa akan Tuhan. Dosa sudah mengintip di depan pintu, kata firman Tuhan. Kejatuhan sudah mengintip. Karena itu mari setiap kita, hal yang pertama adalah terima keterbatasan. Mari kenali keterbatasan saya di mana. Dulu waktu saya masih kecil, saya kan pendek ya. Bapak Ibu ngelihat saya lumayan tinggi, sepatunya agak tinggi gitu ya. Dulu saya pendek banget, waktu saya SMP itu, pakai rok SMP itu udah kayak pakai sarung, sapu jalan. Dan saya setiap hari pergi ke sekolah jalan kaki. Terus kalau ngelewatin pasar menuju ke sekolah, orang-orang di pasar tuh bilang gini, ih adek SMP ya? Kira masih kecil karena memang pendek banget gitu kan pada waktu itu. Sekarang mah udah lebih tinggi kayak gitu. Ih adek SMP ya? Terus saya bilang, ini udah baju putih biru ini, masa masih bertanya gitu ya. Tapi karena itu terus diulang-ulang kan 3 tahun nih sekolah SMP. Dan setiap hari saya melewati jalan yang sama kayak gitu. Terus berpikir bagaimana jadi tinggi ya kayak gitu kan. Mulailah muncul berbagai macam, mulai searching kan, cari nanya-nanya gimana. Ternyata memang udah berusaha semampu yang saya bisa usahakan. Tapi Tuhan memang udah tinggimu segitu kayak gitu ya. Sampai akhirnya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Bapak Ibu, kalau saya hidup dengan perkataan orang yang bilang, ih kecil sekali, pendek sekali. Bayangkan bagaimana saya menutupi, memakai topeng untuk bisa pakai mungkin sepatu yang tingginya 15 cm. Atau mungkin loncat-loncat supaya tarik sana, tarik sini supaya tulang-tulangnya bisa agak memanjang. Kan ada itu. Saya sampai pernah melihat ada teknologi yang tarik tulang supaya tinggi. Tapi mahal. Saya juga gak sanggup untuk pergi tarik tulang gitu ya, biar terlihat tinggi. Tapi akhirnya saya belajar, memang saya diciptakan Tuhan seperti ini. Punya tujuan, yes, punya tujuan yang mulia. Ketika saya bisa menerima, merangkul bahwa memang Ance itu pendek. Tapi dia luar biasa di mata Tuhan. Saya free. Saya menikmati hidup dengan merdeka, mau orang pendek-pendek. Kadang suka bilang, semampai, semeter tak sampai. Gak apa-apa, selama Tuhan mau pakai saya, semampai pun, it's good, it's enough. Perlu merangkul keterbatasan yang ada. Jangan mencoba mencari orang lain. Jangan mencoba mencari yang sempurna, karena hanya Tuhan yang sempurna. Kita tidak perlu mengejar kesempurnaan. Biarkanlah yang ada ini terus disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita belajar untuk melatih kerendahan hati. Kita belajar mematikan kesombongan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua adalah punyai hati
hati yang mau untuk terus belajar. Miliki hati ya, kemauan yang mau untuk terus belajar. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, cara untuk kita melatih kerendahan hati adalah mau terus belajar. Orang kalau sudah penuh seperti tadi saya katakan, orang yang merasa diri penuh gak akan mau untuk belajar. Dan itu orang yang sombong. Sedangkan orang yang rendah hati adalah orang yang mau terus belajar. Belajarnya itu bisa lewat berbagai macam hal. Bisa lewat orang lain yang punya lebih dari kita. Harus dengan rendah hati kita datang mau belajar. Tuhan aja mengajak. Mari belajar kepadaku. Kita juga bisa belajar lewat Alkitab, lewat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita juga bisa belajar lewat kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita lihat Markus 4 ayat yang ke-25. Ya, Markus 4 ayat yang ke-25 versi Amplified Bible. Saya atasi terjemahan Indonesianya. Dikatakan bahwa untuk siapapun yang memiliki hati yang dapat diajar, kepadanya akan diberi lebih banyak pengertian. Dan siapa yang tidak memiliki kerinduan akan kebenaran untuk belajar kebenaran, bahkan apa yang dia miliki akan diambil daripadanya. Siapa yang memiliki hati yang dapat diajar, kepadanya akan diberi. Akan susah Bapak Ibu kita diberi, kita menerima sesuatu kalau kita udah merasa paling pintar, kita udah merasa penuh. Susah. Yang ada bisa jadi kita jadi tim penilai. Menilai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenarannya buat setiap kita. Bertobat kalau itu ada. Tapi firman Tuhan berkata, siapapun yang memiliki hati yang dapat diajar, kepadanya akan diberi lebih. Diberi pengertian. Karena itu mari kita belajar untuk punya hati yang selalu mau belajar. Apa Tuhan? Apa yang Tuhan mau bicarakan? Apa yang Tuhan mau latih dalam kehidupan saya? Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ini gak mudah untuk kita lakukan. Tetapi percayalah bahwa ketika kita berlatih ya terus menerus, maka kita akan perlahan-lahan oleh Roh Kudus kita disadarkan dan kita bisa mengalami perubahan. Beberapa minggu kemarin ya, saya sempat melayani konseling by phone. Saya ini orang yang tidak sabar Bapak Ibu. Saya ini kalau orang ngomong, kalau udah 30 menit saya sudah mulai lihat-lihat jam dulu. Ini bisa dipersingkat nggak ya? Kalau orang telepon, Ibu jadi intinya gini ya, bisa langsung saya menyimpulkan untuk mempersingkat percakapan yang ada. Tapi kemudian saya juga menemukan bahwa itu juga tidak baik, itu juga kesombongan. Kemudian saya mulai belajar, mulai berprogres, mulai bisa terima telepon 1 jam gitu ya. Kadang juga sambil melakukan sesuatu biar nggak boring kan, bisa sambil menulis atau sambil masak, sambil dengerin kayak gitu, earphone di kuping. Tapi berproses terus dan beberapa hari yang lalu harus terima telepon dan itu teleponnya itu udah 2 jam lebih. Terus orang yang menelepon bilang gini, sudah ya Kak, udah selesai. Saya bilang, kok cepat, nggak digenapin jadi 3 jam. Seperti itu gitu ya. Tapi di situ saya mereview kembali, saya juga berefleksi, melihat bahwa saya bilang sama Ibu Tiwi, wih kuping panas guys. Terima telepon 2 jam lebih, dikit lagi 3 jam. Terus dibilang bagus, bagus. Karena saya tahu dengan ada orang-orang begini, sapu kesombongan juga dikikis. Saya mau belajar.
Yang tadinya nggak sabar, saya mau belajar ketika memang Tuhan izinkan ada orang-orang tertentu yang dipakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Saya mau belajar untuk melihat di mana yang Tuhan mau bentuk di hidup saya. Nah kadangkala ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kehidupan kita, yang muncul duluan adalah hati yang bereaksi, kesal, marah, jengkel. Itu kan reaksi natural manusia. Ketika sesuatu terjadi di luar dari kehendaknya, di luar dari kemauannya, di luar dari standarnya, yang muncul duluan adalah kemarahan. Dan itu keluar dari dalam hati loh Bapak Ibu. Apapun yang kita munculkan di dunia nyata itu keluar dari hati. Orang bilang, aduh bercanda. Yes, mungkin karena udah sadar. Tapi setiap perilaku, setiap perkataan kita itu muncul dari dalam hati. Keluar dari hati. Tetapi yang saya mau kita pelajari di sini bersama-sama bahwa ayo mau belajar, izinkan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Kerendahan hati ini tidak bisa terbentuk 1-2 hari. Atau selama 1 bulan kita belajar tema tentang kerendahan hati. Nggak bisa langsung terjadi. Ini perlu latihan terus menerus. Saya pun berproses sampai di usia saat ini. Masih terus belajar bagaimana mematikan kesombongan yang ada dalam hidup saya. Sadar, yes Tuhan saya mau belajar. Sadar, yes Tuhan saya mau belajar. Punya respon hati yang baik. Untuk mau terus belajar memperbaiki diri. Menjadi manusia yang utuh. Sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Amin Bapak Ibu. Siap untuk belajar. Jemaat kekasih Tuhan. Miliki kerinduan tentang kebenaran. Ini saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Ya, versi terjemahan sederhana Indonesia berkata bahwa jadi bagi orang yang merenungkan dan sudah memahami ajaranku, Allah akan menambahkan kepadanya kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi. Tetapi orang yang tidak berusaha mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Kalau kita nggak mau terus belajar, hal itu bisa hilang dari hidup kita. Ketajaman itu bisa hilang. Hikmat itu bisa hilang. Sering dengarkan kita kalau orang cerita, apalagi orang-orang tua gitu ya, menceritakan masa lalu hebat banget gitu ya. Kita perlu belajar, tapi jangan kita pakai prinsip itu ya sudah masa lalu saya sudah mencari Tuhan sungguh-sungguh, masa sekarang tidak lagi. Seringkali orang menggunakan ilustrasi pisau gitu ya, pisau kalau udah lama nggak diasah, maka ketajamannya itu akan berkurang dan akhirnya menjadi tumpul. Nah sama dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Ketika kita tidak lagi mau untuk belajar, ketika kita udah merasa penuh, maka tidak ada lagi hal-hal baru yang dapat kita terima daripada Tuhan. Dan malah firman Tuhan mengingatkan bahwa semua pengertian itu akan diambil daripadanya. Karena itu biarlah setiap kita memiliki hati yang mau untuk belajar. Belajar lewat Tuhan, ya. Belajar lewat proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang pengen saya ingatkan bahwa ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupanmu lewat siapapun itu, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan Tuhan. Tapi mari belajar apa yang Tuhan mau saya pelajari dari proses yang ada ini. Saya suka sekali dengan ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat yang keempat,
yang berkata bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, bukan menguji pekerjaan orang lain, bukan menilai pekerjaan orang lain, bukan menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Tapi biarlah kita menguji diri kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, supaya kita tahu kurangnya saya di mana, apa yang perlu saya pelajari, kepada siapa saya harus datang untuk belajar. Dengan kita bisa menguji pekerjaan kita sendiri, kita jadi manusia yang sadar punya kelemahan, sadar punya keterbatasan. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melatih kerendahan hati dan mematikan kesombongan adalah punya rasa syukur. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kapan kita mengucap syukur? Saya mau tanya jujur, siapa yang tadi pagi bangun mengucap syukur dulu? Atau mengucap syukur sambil mandi? Terlambat langsung lompat kamar mandi. Baru di kamar mandi, Tuhan terima kasih saya bisa bangun. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hanya orang yang tahu, yang punya rasa syukur, yang bisa merasa cukup dalam hidupnya. Dan kecenderungan manusia adalah mau lebih, dan lebih lagi. Aku, dan aku. Kita bisa mengucap syukur ketika kita melihat ada hal besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin? Amin enggak? Salah. Kita mengucap syukur bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Jangan tunggu hal besar baru mengucap syukur, gitu ya. Tapi dalam hal kecil kita perlu mengucap syukur. Ya. Nah, ini yang kita perlu belajar. Kadang-kala kan kecenderungan kita kalau ada hal besar, hal baru, ada mujizat baru kita mengucap syukur. Tapi firman Tuhan mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan hanya orang yang mengucap syukur nih yang tahu bahwa segala hal yang dia punya itu datang daripada Tuhan. Hanya orang yang punya ketergantungan dengan Tuhan, yang sadar tentang kasih Tuhan, yang bisa mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukurlah orang yang merasa cukup dalam hidupnya. Cukup. Saya bisa makan hari ini cukup. Walaupun makannya cuma telur rebus. Nah, itu ya, cukup. Miliki rasa syukur dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin mengucap syukur, Bapak Ibu, semakin kita mengucap syukur, semakin kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang punya rasa syukur, yang benar-benar menyadari bahwa ada Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kalau tidak, kita menantikan hal yang besar. Tapi kita lupa bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Karena itu mari belajar dengan sungguh-sungguh untuk bersyukur. Dan saya percaya ketika kita mulai bersyukur atas segala hal yang terjadi, even itu proses, di sanalah kita menemukan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Di sanalah kita mengalami Tuhan, bahwa Tuhan ada buat kita semua. Amin.
Saya mau tutup khotbah saya dengan satu ayat, saya undang tim Present Worship bisa naik. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan untuk kejatuhan kita, bukan untuk kehancuran kita, tapi untuk kebaikan kita. Kalau prosesnya itu memang harus menghancurkan ego kita, menghancurkan kesombongan kita, semua supaya mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita belajar 3 hal yang hari ini kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana kita melatih kerendahan hati, sadar kamu manusia yang terbatas, kamu butuh Tuhan, kamu butuh orang lain. Yang kedua, punya hati yang mau belajar, jangan merasa udah penuh, menjadikan sombong, gelap mata, menyalahkan orang lain. Tapi mari kita belajar, miliki hati yang selalu mau diajar oleh Tuhan. Dan yang ketiga, punya rasa syukur. Dengan kita punya rasa syukur, kita tahu kita terbatas. Ya, dan kita punya kesempatan ngalamin Tuhan di hidup kita. Amin. Ada satu lagu yang mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Hanya kesombongan yang membuat kita tidak melihat kebaikan Tuhan setiap hari di hidup kita. Dan saya rindu kita menyanyikan lagu ini, mari kita bangkit berdiri. Ini lagu lama sebenarnya, tapi belum pernah dinyanyikan. Jadi kita belajar bersama. Ku tidak khawatir akan hidupku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Kau menopangku sesuai janjimu. Sumber kehidupanku, Allahku yang sungguh ku percaya. Kebaikan-kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu Bapa, kebaikan-kebaikanmu, besar kebaikanmu dalam kehidupanku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tidak khawatir akan hidupku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Kau menopangku sesuai janjimu. Sumber kehidupanku, Allahku yang sungguh
kita yang merasakan kebaikan Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, melewati berbagai macam hal dalam hidup kita, kita nyanyikan pujian ini, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa. Kebaikan-kebaikan-Mu. Besar kebaikan-Mu dalam kehidupan. Kebaikan-kebaikan-Mu.
kebaikan-kebaikan yang telah Kau nyatakan di hidup kami. Membuktikan bahwa kami tidak sendirian menjalani hidup ini. Kebaikan-kebaikan-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia bersama dengan kami. Dan biarlah kami semakin mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Sebab kebaikan-Mu tidak terbatas. Dan itu sudah Engkau buktikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lagi khawatir. Kami tidak lagi takut menjalani hari-hari penuh misteri di depan kami. Sebab kami tahu kami punya Allah yang baik. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya sahabat yang baik, yaitu Engkau. Yang telah menguatkan, menghibur dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah setiap kami boleh terus berlatih dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lebih dahsyat tepuk tangannya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita diberkati semua, amin. Bilang kiri kananmu, aku diberkati. Oke. Puji Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Salah satu ungkapan ucapan syukur kita. Kita bawa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan biar kita menabur untuk pekerjaan Tuhan yang dipercayakan buat kita. Mungkin kita tidak bisa ke pedalaman, tapi apa yang kita tabur bisa sampai kepada orang lain. Bisa mengenal Tuhan, amin. Baik, adakah di antara Bapak Ibu yang belum memiliki amplop, bisa lambaikan tangannya. Nanti para asyir akan membantu untuk memberikan amplopnya. Dan juga di depan ada barcode juga, saudara bisa menabur di sana. Baik, kalau sudah tidak ada, mari sekali lagi saya ajak kita berdiri sama-sama. Kita angkat persembahan kita dengan ucapan syukur. Saya rindu saudara hari ini berdoa, mengucap syukur. Apa yang Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Mengucap syukur buat Tuhan. Tuhan, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menabur. Apapun yang kami tabur hari ini, kami percaya itu datang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kami datang bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Kami percaya kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu memberi, ada kotak depan dan juga di belakang. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentekku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, ada beberapa penyampaian yang kita akan dengarkan sama-sama melalui media.
Tapi sebelum itu, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di GB Rock Jayapura? Bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir, selamat datang Bu. Wah, puji Tuhan. Baik, yang dekat beri salam, katakan selamat datang ya di keluarga GB Rock Jayapura. Puji Tuhan. Baik, kami mengucapkan selamat datang buat saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Jikalau belum ada tempat ibadah yang menetap di kota Jayapura, kami terus mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian sepekan. Saya persilakan multimedia. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah doa malam GBI Rock Jayapura hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 dimulai jam 7 malam di Rock Center Entrop. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Fatimah, ibunda dari Ibu Gembala kita Eli Halim. Kami segenap jemaat dan staf penggembalaan GBI Rock Jayapura menyampaikan rasa duka yang mendalam. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap, bisa didapatkan di booth Komsel, atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi, dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya akan tambahkan di sini. Yang pertama adalah doa malam, ya tadi sudah sampaikan. Kami terus menghimbau, mengajak Bapak Ibu, ya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu melakukan kerendahan hati itu, ya kita harus berdoa sama-sama. Setuju? Yes. Jadi Bapak Ibu, kami mengundang untuk ikut doa malam, ya tanggal 2 hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Ya, saudara kalau tidak sibuk, mari datang sama-sama kita berdoa. Ya, jadi ini cuma satu kali sebulan Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya kerinduan juga berdoa bersama-sama. Oke? Dan yang berikut adalah bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti kelas baptisan, sudah dibuka kelas baptisan dari tanggal 13 sampai dengan 27 ya. Untuk formulirnya bisa diambil di booth Komsel di belakang atau bisa hubungi tim Asyir yang ada, dan kita akan mulai kelas di minggu depan. Ya, minggu depan setelah ibadah raya. Ya, jadi setengah 12 kita sudah mulai kelas baik di sini dan juga di Sentani. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu berkomsel, di belakang juga ada booth Komsel. Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ya, saya kepingin komsel, nanti bisa hubungi booth Komsel di belakang. Ya, tim sudah di belakang untuk menjelaskan komsel yang dekat dengan rumah Bapak Ibu sehingga tidak jauh-jauh komselnya, lebih dekat di tempat di mana kita berada. Baik, dan tadi kita sudah mendengarkan pengumuman bahwa telah meninggal dunia ibu dari Ibu Gembala kita, ya umurnya 96 tahun. Ya, baik itu saja, dan mari kita terus berdoa buat keluarga dari Ibu Gembala supaya tetap kuat dalam masa duka saat ini. Baik itu saja,
pengumuman yang kami sampaikan buat kita Bapak Ibu semua. Dan mari saja kita berdiri ya. Mari saya rindu kita harus salami satu sama lain ya. Ucapkan sesuatu yang terbaik. Haleluya. Yes. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah Ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Jemaat sendiri katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Lebih lagi. El Shaddai, Yes. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. Semua El Shaddai. Katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapak yang luar biasa dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Berkat atas kami dalam ibadah pagi ini Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ini kesempatan bagi kami Tuhan, terus menikmati hadirat-Mu di dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang kami kerjakan dari lewat pujian penyembahan kami percaya Bapa, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Firman yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus, biarlah hidup kami semakin hari semakin diubahkan oleh firman-Mu Tuhan, untuk sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati bagi kami hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu luar biasa, dimanapun dia pelayanan Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami minta Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau ada yang lemah hari ini dikuatkan, ada yang sakit disembuhkan, ada pengharapan daripada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami berdoa memberkati keluarga daripada Ibu Gembala kami yang saat ini lagi duka. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menjadi penghibur, Roh Kudus menjadi kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Biarlah semua proses sampai kepada pemakaman nanti Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala yang dibutuhkan Tuhan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati kota kami juga Jayapura. Kami perkatakan buat Jayapura, diberkatilah Jayapura, diberkatilah Jayapura dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera buat kota Jayapura dan juga terjadi atas Papua di dalam nama Yesus. Pemerintahan yang ada diberkati dalam nama Yesus. Kami terus berdoa membawa Tuhan persiapan-persiapan pemilihan pilkada khusus di tanah Papua ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sedang melihat tanah Papua. Tuhan akan memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan berdiri mengatasnamakan Tuhan. Dan biarlah tanah Papua tanah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat pemerintahan yang ada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin kelihatannya kami mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi hari ini kami berkata, Indonesia akan baik-baik saja. Indonesia akan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena kami percaya Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi Tuhan, ketika kami hadir di tempat ini, kami diberkati Tuhan. Dan kami pun akan pulang dari tempat ini Tuhan, kami pun akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Aminkan firman Tuhan ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan merintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang dikasihinya. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat ini dalam satu nama. Nama yang luar biasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan kemenangan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.